Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Ali Nasrullah Usman, dari jurusan IAT kelas 4C. Di sini saya akan mereview film dari Pixar Animation yang dirilis pada tahun 2015 yang berjudul Inside Out ya. Inside Out. Nah, Inside Out ini adalah film yang menceritakan atau mengisahkan tentang seorang anak kecil yang dimana segala kehidupannya itu dipengaruhi oleh pikiran yang ada dalam kepalanya. Nah, si pikiran-pikiran dalam kepalanya ini dalam film Inside Out ini dia dianimasikan atau dikarakterkan menjadi 5 karakter yang ada di dalamnya itu. Ada 5 karakter. Nah, apa aja? Si 5 karakter ini dia mewakili dari 5 emosi yang ada dalam diri manusia gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya joy. Nah, si joy ini dia mewakili ekspresi atau emosi kebahagiaan yang ada dalam dirinya. Itu si joy yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada si anger. Si anger itu dia karakter yang mewakili sifat emosi marah dalam dirinya, kemarahan dalam dirinya. Si Riley ini, si anak Riley ini namanya. Itu ada si anger yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada sadness. Nah, si sadness ini dia mewakili emosi terkait kesedihan yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang keempat itu ada fear. Fear ini dia mewakili tentang ketakutan yang ada di dalam diri si Riley ini. Nah, yang terakhir dia ada si disgust. Disgust ini dia mewakili emosi atau sifat rasa jijik, menjijikan yang ada dalam dirinya ini ya. Nah, bagaimana latar ceritanya? Latar ceritanya ini menceritakan tentang perkembangan seorang anak kecil dari dia kecil, bayi, sampai dia beranjak balita, kemudian anak-anak hingga remaja. Itu menggambarkan tentang seperti itu yang seluruhannya itu dikendalikan oleh alam pikirnya. Nah, kemudian di sini saya akan mereview film ini melalui pendekatan teori-teori psikologi yang sudah kita pelajari di kelas bersama ya. Apa saja di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dari psikoanalisis, kemudian juga dari behaviorism, kemudian juga dari humanistik, terus kemudian selanjutnya itu ada tentang persepsi, terus kemudian nanti ada memori, emosi, motivasi dan juga motivasi. Jadi saya akan mereview atau menjelaskan film ini berkaitan dengan teori-teori yang sudah dipelajari di kelas ini, sehingga dalam review film ini saya akan mengimplementasikan bagaimana pembelajaran yang ada di kelas ke dalam review film ini. Oke, masuk kepada penjelasan tentang yang pertama. Di sini dijelaskan yang pertama itu ada tentang psikoanalisis. Ya, psikoanalisis ini adalah teori dari si Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dalam teorinya tentang psikoanalisis dia menjelaskan bahwasanya segala sifat atau perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadarnya atau alam pikirannya ya. Nah, di sini sangat relate sekali dengan bagaimana latar film Inside Out ini yang menjelaskan bagaimana kehidupan si Riley ini dia sangat-sangat dipengaruhi oleh alam pikirannya beserta kenangan-kenangan masa lalunya gitu ya. Seperti ketika scene di mana si Riley ini baru lahir, dia mendapatkan memori pikiran pertamanya yang dia dikatakan sebagai anak yang cantik, anak yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi sumber memori inti pertama yang kemudian akan mempengaruhi seluruh perkembangan kehidupannya atau sikapnya dari si Riley ini. Nah, itu sejalan dengan teori psikoanalisisnya milik Sigmund Freud, bahwasannya manusia itu ke dalam kehidupan perkembangannya dia akan dipengaruhi oleh alam bawah sadar atau pikiran-pikiran dari masa lalunya. Itu yang pertama tentang psikoanalisis. Kemudian yang kedua di sini itu ada teori behaviorism. Nah, behaviorism ini dia teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Si behaviorism ini dikenalkan oleh J.B. Watson. Nah, si J.B. Watson ini mengatakan bahwasanya dalam perilaku kehidupan sehari-hari manusia itu bertentangan dengan si psikoanalisis ini, di mana psikoanalisis ini itu berkaitan tentang bagaimana perilaku manusia itu adalah dari bagaimana kehidupan atau pikiran masa lalunya atau dalam pikirannya juga. Nah, kalau si behaviorism ini yang dikembangkan oleh J.B. Watson, dia mengatakan bahwasanya bagaimana perilaku manusia ini dikembangkan berdasarkan stimulus dari lingkungan di sekitarnya.
Seperti itu. Seperti ini juga masih sejalan lagi dengan film Inside Out ini, yang dimana bisa dilihat dalam scenes filmnya itu, si Riley itu berkembang ketika dia bermain bersama temannya, bersama sahabatnya. Dia mendapatkan masa kecil yang indah, keluarga yang baik, perhatian kepadanya, lingkungan sekitarnya baik. Dia pun menjadi banyaknya yang tersimpan di dalam memori pikirannya itu adalah pikiran-pikiran yang baik seperti itu. Maka dalam lingkungan yang baik itu membentuk si Riley ini menjadi sosok pribadi yang baik pula gitu, yang riang, gembira dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya beranjak dewasa ada banyak pertentangan dalam kehidupannya, masalah-masalah problematika yang ada, lingkungan yang tidak baik bagi dirinya yang dimana keluarganya bertengkar dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk Riley juga berubah menjadi sosok yang tidak baik lagi, atau menjadi dia ada karakter jahatnya, lebih dominansi anger-nya ini, kemarahannya gitu. Sehingga ini sejalan juga dengan behaviorism tentang dari si J.B. Watson ini, bahwasanya Riley ini si kehidupan dia tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu baru yang kedua ya. Kemudian di sini yang ketiga ada humanistik dari si Abraham Maslow. Nah, humanistik ini lahir dari bantahan atau kritikan terhadap dua teori sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan juga behaviorism. Dalam dua teori tersebutnya lebih dominan ini mengkritik kepada si Sigmund Freud terkait psikoanalisis, di mana si Abraham Maslow ini mengatakan bahwasanya manusia itu bukanlah mesin yang dikendalikan oleh pikirannya saja, tapi bahwasanya si manusia ini adalah sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya itu murni atas kehendak pribadinya bagaimanapun itu. Seperti itu. Jadi kritikannya dari Sigmund Freud mengatakan bahwasanya akal sehat itu setengah bisa mati atau bisa sakit. Nah, dikritiklah oleh si Abraham Maslow ini bahwa sesuatu yang terjadi kepada diri manusia atau perilakunya itu benar-benar atas kehendak pribadinya gitu. Baik apapun itu yang terjadi. Nah, ini pun sejalan juga dengan si film ini, Inside Out ini, di mana si Riley itu ketika dia akan melakukan sesuatu gitu ya, yang akan melakukan sesuatu ya dia berdasarkan bagaimana keinginannya sendiri gitu, bagaimana keinginan sendirinya, dia ingin kehendaknya seperti apa. Tapi di dalam si film Inside Out ini itu lebih didominankan oleh bagaimana akal pikirannya yang bekerja, bukan atas kehendaknya, karena setiap stimulus yang diterima oleh si Riley bagaimananya itu yang menentukan adalah akal pikirannya untuk bertindak seperti apa. Tapi masih sejalan tentang teori humanistik ini, bahwasanya ada scene juga di mana si Riley itu ingin mengambil kehendak, bahwasanya pikiran ini mengatakan bahagia, harus bahagia atau tidak, atau ketakutan, tapi dia melawan si pikiran itu, sehingga pada akhirnya ya bagaimana si Riley itu sendiri atas kehendak pribadinya gitu, bukan dipengaruhi oleh pikirannya. Nah, itu kemudian tentang humanistik. Di sini selanjutnya akan membahas tentang persepsi ya, persepsi dari si James Gibson. Nah, si tentang persepsi ini dari teori si James Gibson itu mengatakan bahwasannya persepsi itu adalah proses menerima, menyeleksi, mengartikan dan juga menguji serta memberikan reaksi terhadap panca indera. Nah, si persepsi ini bisa dikatakan juga sebagai stimulus ya teman-teman, bisa dikatakan stimulus. Jadi bagaimana si Riley ini dalam kehidupannya ketika dia dalam panca inderanya terutama matanya ya, itu melihat sesuatu, pikirannya akan mengelola bagaimana harus bertindak gitu, harus melakukan reaksi bagaimana gitu. Kayak seperti waktu ada scene di mana si Riley itu masih kecil, dia itu disuapi brokoli oleh si bapaknya. Nah, matanya si Riley itu melihat bahwasanya ada brokoli yang ingin dimakannya. Maka dalam pikirannya muncullah emosi disgust atau rasa jijik, itu merespon bahwasanya brokoli itu hijau, menjijikkan dan juga tidak enak. Nah, sehingga itulah yang membuat si Riley melakukan reaksi, yaitu apa? Penolakan terhadap brokoli tersebut. Karena stimulus dari matanya setelah melihat brokoli itu distimulus oleh otaknya, diatur oleh pikirannya, oleh emosinya, mengatakan bahwa itu hal yang menjijikkan sehingga dia tidak mau. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak scene yang ada di Inside Out terkait persepsi ya. Nah, kemudian ini ada memori. Nah, di sini di memori, tentang memori yang dikelola oleh Chaplin terkait pengertiannya dulu, saya akan menyampaikan bahwasanya memori ini adalah fungsi yang terlibat dalam pengalaman masa lalu yang diingat kembali. Nah, memori ini sangat dominan ya, sangat dominan sekali. Memori ini dijelaskan, dipampangkan dalam film Inside Out ini, yang dimana memori-memori ini, si Riley ini ketika dia mendapatkan pengalaman atau memori itu disimbolkan sebagai bola ya, sebagai bola yang menggelinding yang kemudian disimpan kepada otaknya gitu.
Nah, si bola-bola ini di dalam film Inside Out itu seperti kebahagiaannya dilambangkan oleh warna kuning, kemudian kemarahannya warna merah, kemudian ketakutannya warna ungu, hal-hal yang menjijikan warna hijau, dan juga kesedihannya itu warna biru. Nah, si memori-memori ini sangat dominan dijelaskan di dalam film Inside Out ini, sangat lebih menjurus kepada ke sana sebenarnya terkait film Inside Out ini terhadap memori. Nah, memori ini ada di mana memori sensoris ya, sensori tadi dibagi tiga, ada sensoris, memori jangka pendek, dan jangka panjang. Nah, memori sensoris ini adalah bagaimana memori itu secara singkat terkait stimulus panca indera, reaksi saja gitu, hanya reaksi panca indera. Nanti ini menyangkut kembali terkait persepsi atau stimulus ini tadi, hal-hal sekilas saja gitu. Nah, kemudian ada memori jangka pendek. Ada memori jangka pendek itu hal-hal yang diterima si relay dalam penglihatannya atau apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu disimbolkan oleh bola-bola itu. Nah, si jangka pendek ini, memori jangka pendek itu dia tidak bertahan lama, dia hanya sekilas lewat saja. Makanya ada scene yang menampilkan di mana si memori-memori ini dalam seperti labirin perpustakaan memorinya si relay ini, itu ada beberapa bola yang hilang gitu atau lenyap, terhapuskan secara perlahan. Nah, itulah mensimbolkan bagaimana memori jangka pendek ini berjalan gitu, bahwasanya dia tidak kekal, tidak lama gitu, menjadi memori yang jangka pendek. Maka seketika atau suatu saat pun itu bisa hilang. Si bola ini tadi yang menyimbolkan memori jangka pendek. Kemudian selanjutnya itu ada memori jangka panjang, di mana memori jangka panjang ini dia yang akan membentuk memori-memori utama untuk perkembangan kehidupannya. Seperti halnya di film itu, si memori jangka panjang ini dilambangkan sebagai adanya 5 pulau. Ada 5 pulau di mana ada pulau kebahagiaan, pulau monyet yang menggambarkan tentang kebahagiaan bermain dan lain sebagainya. Ada ski, pulau ski itu yang menggambarkan kesukaannya. Nah, 5 pulau ini yang ada di dalam film Inside Out itu menggambarkan tentang memori jangka panjang, yang dimana si memori jangka panjang inilah yang menstimulus bagaimana perkembangan kehidupan si relay ini ke depannya. Si manusia ini jadi dikembangkan dari memori jangka panjang utama, yang dimana dia bisa menjadi faktor perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah, itu terkait memori ya. Kemudian selanjutnya itu ada emosi. Sebelum yang terakhir itu ada emosi. Ini teori dari Daniel Goleman ya. Emosi itu adalah secara singkatnya pengertian dari teori ini adalah dorongan untuk bertindak. Nah, ini pun terkait emosi dijelaskan sangat dominan ya, seperti memori tadi dalam film Inside Out, yang dimana ya emosi ini tadi diwakili oleh 5 karakter tadi ya, si joy, si sadness, anger, terus fear, dan juga ada disgust. Nah, itu 5 emosi ini lama yang mempengaruhi lima ini tadi. Sebenarnya kalau dalam teori ada satu lagi teori tentang terkejut atau cemas dan lain sebagainya. Cuma dalam film ini itu dilambangkan oleh fear dan juga oleh si sadness ini tadi. Nah, kemudian dalam emosi ini sangat-sangat dominan sekali bagaimana kehidupan si Riley itu dipengaruhi oleh kelima emosi ini tadi. Dalam setiap tingkah laku yang diterima itu maka akan diaplikasikan atau dikelola oleh para emosi, 5 emosi ini tadi, yang dimana setelah dikelola oleh emosi-emosi ini tadi itu digambarkan atau dilambangkan dalam filmnya itu sebagai bola, yang kemudian bola itu tergantung warnanya apa, yang menggambarkan emosi apa yang dia diterima dan apa yang dia ingat. Seperti itu emosinya, teori terkait emosi yang disampaikan oleh si Daniel Goleman. Dan kemudian yang terakhir itu ada motivasi ya, ada motivasi dalam teorinya motivasi ini saya sampaikan itu oleh Douglas McGregor. Nah, Douglas McGregor ini menyampaikan bahwasannya motivasi itu adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu. Motivasi itu seperti itu. Seperti halnya kalau dalam film si Inside Out ini, itu seperti bagaimana si relay ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia membutuhkan dorongan gitu. Dia membutuhkan dorongan untuk melakukannya, seperti kebiasaannya yang sebelum tidur itu diucapkan oleh orang tuanya selamat malam, dan juga kecupan di kening sebelum tidur. Nah, ketika orang tuanya tidak melakukan itu, dia membutuhkan hal itu, membutuhkan motif itu untuk supaya dia bisa tidur nyenyak, seperti itu ya. Dan juga banyak lagi scene-scene yang disampaikan bahwasanya si Riley ketika scene dia sudah muak dengan keluarganya yang terlalu sibuk, tidak perhatian kepada dia lagi, sering bertengkar, dia adanya motivasi atau dorongan untuk kabur dari rumah, seperti itu ya. Nah, itulah kekuatan yang terdapat di dalam diri manusia untuk bertindak, untuk berbuat sesuatu, bahkan sampai sesuatu yang nekat itu, yaitu motifnya tadi. Motifnya apa ya? Karena keluarganya ribut, sudah tidak perhatian lagi dan lain sebagainya.
itulah yang membentuk si Riley menjadi ingin kabur dari rumahnya itu. Nah, sehingga si motivasi inilah yang dimaksud adalah dorongan atau kekuatan dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu, bahkan untuk hal-hal yang nekat sekalipun, itu motivasi. Nah, mungkin itu ya pendekatan teori yang bisa saya sampaikan terkait ini tadi, di mana ada psikoanalisis, behaviorism, humanistik, kemudian persepsi, memori, terus ada emosi dan juga motivasi. Itu semuanya adalah bentuk pengimplementasian daripada materi-materi yang sudah disampaikan di bangku perkuliahan ini, yang dimana terakhir ini adalah kesimpulannya bahwasannya semua scene, semua alur film yang ada dalam film Inside Out itu bisa dijelaskan dalam teori-teori yang sudah kita pelajari bersama. Meskipun semuanya itu lebih dominannya dalam film Inside Out itu menjelaskan tentang psikoanalisis yang berkaitan dengan pengaruh manusia itu oleh masa lalunya, dan juga oleh memori dan juga emosi. Nah, tiga teori inilah yang lebih dominan dijelaskan di dalam film Inside Out ini. Meskipun semua teori yang sudah disebutkan, ada 7 tadi yang saya sebutkan, semuanya bisa masuk dan bisa dijelaskan secara rinci seperti yang sudah saya jelaskan di dalam review film Inside Out ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.